lagi melakukan aktivitas di setiap kegiatan yang akan kami adakan di PPA IO 583. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua anak-anak, mentor, dan juga staf, juga Pak Pendeta yang mengikuti acara pada sore hari ini. Engkau memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan segala berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Mas Ardian. Ya, terima kasih Om Uung telah memimpin kita di dalam doa. Nah, teman-teman, kita akan bersyukur pada sore hari ini karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan melalui satu buah pujian. Ya, teman-teman, kita akan mendengarkan salah satu pujian, Great is our God. Ya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, Tuhan menyamakan raja dan kebenaran, menginginkan kuasa lawan, masih terjadi. Datanglah dan bertata, pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan sama come on, make some noise. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
benar ya teman-teman, seperti pujian yang baru saja kita dengar, bahwa ketika kita mengalami lawatan Tuhan, ya Tuhan pasti menyatakan mujizatnya dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya, Tuhan kita luar biasa ya teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman kita mau sedikit bergerak-gerak mungkin ya melalui ice breaking yang akan dipimpin oleh Mbak Ima ya teman-teman. Untuk waktunya saya panggil untuk Mbak Ima, boleh memimpin kita di dalam ice breaking pada sore hari ini. Oke. Dengeran nggak suaranya? Dengeran Mbak? Dengeran ya. Nah, ini karena Mbak Ima pakai HP, bentar. Nyolong gambar dulu biar kalian pada yang videonya belum dibuka minta tolong dibuka dong. Kalau SBK nggak lihat mukanya tuh kayaknya aneh gitu ya. Oke, Esmiani. Bentar, Mbak Ima cek dulu yang videonya belum buka. Esmiani. Maria Kesia. Aku yuk absen nunggu di rumah sakit ya kan. Bigel. Bigel belum. Terus Gunung. Anak sopo kuwi Gunung. Ya. Wes. Putri. Adit. Devi Natalia. Anggit. Intan. Mantap. Nah, kalau gini kan ganteng semua ya kan? Ada yang cantik maksudnya. Diprotes. Ini ganteng sama cantik. Renal. Karen. Anggit. Devi, Intan. Putri W. Nah, oke. Ini yang belum buka videonya. Kita tunggu. Renal mengingatkanku pada Tomingse. Renal sama Nathan mengingatkanku pada Tomingse. Keren. Ya, oke. Sebelum kita ke materi, sebelum kalian berpencar-pencar ke roomnya kalian masing-masing, kita mau ice breaking dulu ya. Kalau ketemu sama Mbak Ima tuh ya pokoknya 80% urusannya sama game gitulah, ya. Sekarang kita mau main game. Jadi gamenya adalah aku bener-bener HP ki ben iso ngatur ya. Nah, jadi gamenya adalah Mbak Ima bilang bla 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 bla, gitu ya. Jadi kalau Mbak Ima bilang bla 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 bla, bla bla blanya apa itu silahkan dilakukan. Oke? Nggak ada suaranya. Oh, di mute kabel. Nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Kalau Mbak Ima bilang, Mbak Ima pegang alis. Berarti kalian harus kunci rambut. Enggak kan ya, pegang alis. Kan? Kalau Mbak Ima bilang pegang telinga. Kalian harus pegang telinga. Gitu ya. Pokoknya kuncinya adalah Mbak Ima bilang. Kalau nggak ada katanya itu nggak usah dilakukan. Ya, nunjuknya juga harus benar. Kita mulai. Semoga nggak telat sampai sana ya. Kita mulai. Mbak Ima bilang pegang mata. Radian pegangnya telinga loh. mungkin kalau di ruangannya Mas Radian
matanya sinyalnya keluarnya telinga. Jadi yang dipegang telinga ya. Kita nggak berbeda 5 apa-apa. menit ya Mbak, maaf ya Mbak. Oh ya, lama banget ya Mas ya. Iya. Pegang rambut. Enggak kan enggak ada kata Mbak Ima. Nggak ada kata Mbak Ima tuh. Nathan salah Uung ya salah. kan. Esmiati, Ayah Uung salah. Belum makan ya? Kalian belum makan ya? Kesini aja nggak apa-apa, tapi nggak dapat makanan ya tetap. Lagi? Pegang hidung. Tiara, Esmiati salah lagi. Nathan salah lagi. Oh, Teta salah. Aku senang Teta salah. Nah, lagi ya. Mbak Ima bilang pegang leher. Oke. Pegang alis. Larissa salah tuh. Iya, Esmiati salah lagi ya kan. Nathan salah. Nathan salah solunya garuk-garuk ya kan. Solunya garuk-garuk kan garuk-garuk. Enggak apa-apa. Lagi ya. Pegang kelingking. Mbak Ima bilang pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut. Kan aku nyonton nih. Itu siapa tuh? Tiara salah lagi. Ya, oke. Gampang kan ya gamenya ya. Sekarang Mbak Ima mau share. Aku udah bisa share apa belum? Belum, enggak lah. Bisa ini. Jadi ini kok gambarnya langsung hilang semua. Nanti Mbak Ima nggak bisa lihat kegantengan dan kecantikan kalian dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini aja deh. Nah, bisa nggak? Bisa nggak Mas Radian? Tidak bisa, Mbak. Nggak bisa. Aku kirim ke Radian. Coba yuk, lagi yuk main. Mbak Ima bilang, tapi ini diganti jangan Mbak Ima bilang Ben Rohani Siti, Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bersabda. Apa? Yesus bilang aja ya. Yesus berkata, kalau kuncinya Yesus berkata bla 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 bla, silahkan dilakukan. Tapi kalau tiba-tiba Mbak Ima bilang, Mas Riki berkata, usah dijawab ya. Oke? Berikan anggukan kalian dan angkat jempolnya. Oke, thank you. Yuk kita mulai ya. Pemanasan dulu. Yesus berkata, angkat jempol kalian. Pegang mata kalian. Renal langsung ini. tetap Nathan Mbak Renal ki hobinya ngeles mesti. Ya kan? Lagi, Yesus berkata, angkat jari telunjuk. Jari telunjuk. Jari kelingking, aku tidak salah. aku tidak keliru. Aku tidak keliru. Pegang hidung. Pegang hidung kan nggak ada Yesus berkatanya tadi ya. Pegang pipi. Pipi di rumah kok Mi.
Iki bisa. Bisa nggak Mas Radian gambarnya? Oh, aku bisa. Tunggu. Bisa, bisa. Oke, Bisain. oke. Oke. Nah, ini. Mbak Iwa punya gambar ini. Enggak. Nah, enggak, aman. Yang ini, adakah yang bisa menjawab 2 game terakhir ya? Saya SB bisa, game Mbak Ima. terakhir. Langsung tes ya. Siap Mas ya. Vicky nggak boleh jawab, Oh, iya. yang lainnya yang boleh jawab. Ada yang bisa jawab? Mungkin nanti ditunjuk dulu baru jawab gitu ya, Mbak. Biar nggak Oke, rebutan. oke. Nggak kelihatan. Siapa ini? Yang mau silakan sebutkan nama kalian. Gajah. Siapa itu? Oh iya, gajah. Gajah. Oke. Lagi ya. Nah, ini nih. Ini terakhir ya, Mbak Ima ya. Ini terakhir. Oke. Harimau. Pinter loh. Ini di koran tebak gambar loh. Ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Radian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Ima telah memberi kita semangat ya melalui SBking pada sore hari ini ya. Teman-teman masih bersemangat ya? Jempolnya mana jempolnya? Lumayan ya. Iya, oke ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih dalam lagi di dalam acara sore hari ini ya, teman-teman, kita akan sedikit berdiskusi nih, teman-teman ya, berdiskusi tentang tema pada hari ini ya, pada sore hari ini ya. Sore hari ini kalau teman-teman lihat ya di undangan yang di-share di setiap WA group ya, teman-teman bisa lihat kalau judul acara kita pada sore hari ini tentang good versus bad influence ya. Nah, teman-teman, kita akan berdiskusi ya. Teman-teman sudah dibagikan kelompok ya. Sudah tahu semua ya, sudah cek teman-teman di room berapa ya. Setiap angka di depan nama teman-teman itu mewakili kelompok dari teman-teman semua ya. Nah, teman-teman berdiskusi tentang selama masa pandemi ini ya teman-teman, apa saja yang teman-teman lakukan ya untuk killing time-nya itu ngapain aja. Nah, killing time itu menghabiskan waktu ya, maaf ya. Terbiasa di Inggris jadi kagok ya. Nah, apa saja yang teman-teman lakukan saat masa pandemi ya beberapa waktu yang lalu ya, sharingkan bersama teman-teman dari kelompoknya masing-masing, dan apakah kegiatan tersebut membuat teman-teman produktif atau tidak ya. Itu saja yang di-sharingkan di dalam setiap kelompoknya ya. Untuk Mbak Priska bisa dibagikan kelompoknya. Nah, teman-teman nanti akan dibagi ini ya per kelompoknya ya. Jadi sebentar, ditunggu sebentar. Teman-teman bisa klik join. Oh ya, ya teman-teman bisa klik join. Gimana bentar, saya loading ya. Ya, nanti teman-teman bisa klik join ketika join. Mbak Priska sudah membuka breakout room-nya. Nah, ini teman-teman silahkan join. Diklik yang warna Diklik biru yang ya, warna join. biru ya. Oke, selamat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Mbak, kok aku rak join, Mbak? Tunggu ya. Nanti ya, Mbak.
Anggi tadi nggak pencet join ya? Ntar ini tak pindah dulu ya. Ntar. Oh, ini udah Kak. Kegiatan apa yang paling sering teman-teman lakukan? Dari siapa dulu ya? Jadi, Anggit sudah diklik join. Udah Mbak, tapi balik ke sini lagi. Rere bisa diklik join di room 1. Balik lagi ke sini, tunggu sebentar ya. Ini. Mungkin pada ini ya. Saya sampai kalah mbak tepsing dulu ya Kak. Oke, 1,5 tahun ini kalian ngapain aja? Kegiatan yang mengisi waktu kalian, waktu luang kalian itu banyak apa? Nggak bisa sharing dulu. Eka dulu aja. Panjang 1 tahun ini waktu Anggit masih belum bisa ya, Anggit ya? tahun ini di rumah. Lebih banyak atau waktu yang kamu pakai mengisi waktu luang? Pak Ahmed, berapa jam sekolahannya? Oke, Mbak Priska bisa masuk ke Ini banyak waktu luang ya Pak ya? Banyak 1 tahun, tapi di rumah sekolahnya waktunya untuk bermain. Poninya itu ayo nih ya gua apa dulu ketemu dulu waktu mbok buat apa aja makin nggak sih Kak Nu mantap makin Kak Nu. Devi, bisa diklik join yang warna biru supaya kamu bisa masuk ke kelompoknya. Devi sudah dipencet belum ya? Karena kamu masih di main room, belum di kelompok kamu, Devi. Ini yang baru gabung siapa ya? Kok nggak ada namanya? Oke. Pengaruh buruk atau kamu dapat menemukan Mbak Ina kok keluar? Ya, untuk yang nanti
lihat tayangan ini untuk pengganti absen di PPA, kalian bisa komen untuk mengganti absen. Kira-kira apa sih yang membuat kalian itu menghabiskan waktu lebih banyak ketika di masa pandemi ini? Apakah main TikTok, main Instagram, atau main game online? Lalu apa sih keuntungan kalian ketika kalian memainkan semuanya itu? Kalian bisa komen di YouTube sebagai absen kalian. Tinggal kita berdua Mbak Lauda yang ngobrol. Iya. Kita biasanya menghabiskan apa Mbak Lauda, menghabiskan waktu dengan apa ini di masa pandemi? Kerjaan. Pekerjaan yang tidak kunjung usai. Ya. Kayak jalan tol di Jakarta. Lurus terus ya. Ya, betul. Drakor, Mbak. Drakor itu penghantar tidur. Oh gitu ya. Penghantar tidurnya bukan podcast Deddy Corbuzier ya? Kan. Kalau aku penghantar tidurnya podcast Deddy Corbuzier. Oke, di close. Aku close ya. Oke. Sudah ada penghitungnya. Main lagi gitu. Masa jemput ini kok? Oh, dia. Ya enggak, cuma kan apa suara Kalian aku kasih tahu ya suasana di sini. Ya. Ya mungkin lagi nonton di YouTube. Lihatlah kehebohan tadi. Selamat datang kembali teman-teman. Kembali ke room besar ya. Oke. Kayaknya 10 menit kurang ya teman-teman. Kurang banget iki. Kurang banget. Kurang kasuan.
belum. Tenang, kita nanti akan bertemu secara langsung. aku mau buat Biarkan waktu yang akan mempertemukan kita ya. Asik. Ya. Sip. Oke, nah teman-teman, nah ini Mas Radian ingin tahu nih, tadi teman-teman sharing bersama kelompoknya, sharing apa aja ya, buat random aja ya Mas Radian akan pilih, teman-teman nanti bisa bagikan apa yang di-share di dalam grup yang sudah dibagikan tadi ya. Mas Radian, Ya. langsung saja karena kita mengejar waktu. Oh iya, ada saya. Oh langsung ya. Rahel Regina ada enggak? Ada ya? Ini panggilannya Rahel atau siapa? Oh Rere. Rere bisa bercerita ya. Tadi sharing bersama Mbak Priska ya. Mbak Priska sharing apa aja? Bisa diceritakan? Bisa dibuka Rere mic-nya. Kenapa ini? Mungkin malu itu, Mas. Malu ya? Ya tadi rumahnya Rere lagi rame, Mas. Ah. Bisa yang lain kan ya? Oh iya. Ya, ganti dulu yang lain. Oke, coba kita mau dengar dari Larissa. Ya, tadi sama Mbak Ima. Bersama Mbak Ima. Sharing apa aja? Ada kan kita sharing sama selama pandemi ngapain aja. Nah, selama pandemi aku kerja. Kalau selama liburan ya di rumah ketemu keluarga. Karena saya ngekos jadi harus pulang terus-menerus. Jadi laju Semarang Bawen. Jadi nggak sempet jalan-jalan atau shopping. Udah itu aja. Ya. Mas Radian. Oke ya. Mungkin satu lagi kita mau dengar dari Anggit. Tunjukkan pesona mungkin. Duit dendam Pak Mas. Oh iya. Ya jujur ya Mas. Tadi saya habis dioper ke sana ke sini. Oke, iya. Ada tulisan menit itu 60 detik ya. Ya nggak apa-apa saya dengerin. Intinya tadi Bu Ana bilang kalau kita harus memanfaatkan waktu pada saat keadaan pandemi kayak gini, kan kita nggak tahu waktu pandemi kayak gini tuh mau sampai kapan. Jadi kita memanfaatkan sosmed dan lingkungan kita masing-masing. Setelah itu Bu Ana lagi bilang langsung balik ke sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggit ya. Pergunakan waktu ya. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman ya, tadi sharing bersama kelompoknya masing-masing ya teman-teman. Banyak yang menghabiskan waktu selama pandemi, menghabiskan waktu untuk olahraga ya, selain sekolah, olahraga, dan kebanyakan main game ya kalau di kelompoknya Mas Radian ya, karena cowok-cowok ya mungkin ya. Adakah yang berbisnis selama pandemi? Jualan daster banyak ya. Ya, ini selama pandemi walaupun kita dibatasi ya ruang dan waktu, ruang ya dibatasi dan ruang, tapi dengan bisnis kita bisa produktif. Oke ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu saja ya diskusi kita pada sore hari ini. Nah setelah ini kita akan mendengarkan ya teman-teman renungan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyautomo ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Om Yoyo. Oke, ya. Sudah kayaknya. Ya, shalom. Selamat sore. Ya, yang lain pasti di-mute. Saya hanya dengar dari sebelah. Ini banyak sekali ya kumpul di kantor ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya.
Tuhan, terima kasih untuk sharing yang sudah kami lakukan, walaupun waktunya sangat singkat, tetapi biarlah ini menjadi langkah pertama untuk kami bisa melakukan ke depan yang lebih baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berikan hamba-Mu hikmat, sehingga bisa menyampaikan dengan tepat dan cepat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya bilang di doa saya tadi, bicara tentang cepat. Ya. Karena memang saya dapat spare waktu 15 menit, jadi bersyukurlah adik-adik yang ikut Zoom hari ini, karena saya hanya obrol 15 menit ya. Itu amazing. Nah, sekarang saya dapat info bahwa ini bicara tentang mempergunakan waktu. Dan satu ayat yang kita akan pelajari bersama ada di Efesus 5 ayat yang ke-15. Saya kira semua punya handphone atau punya Alkitab bisa dilihat atau dengerin aja Om Yoyo omong ya. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi menarik, di ruangannya Om Yoyo ini ada Ricky, ya, dan Ricky bicara tentang influencer, ya. Influencer, jadi banyak di antara adik-adik pasti punya idola di medsos atau di YouTube, gitu ya. Sehingga ketika engkau mengidolakan mereka, engkau memperhatikan begitu detail. Bagaimana dia omong, bagaimana dia berpakaian, apa warna rambutnya, model rambutnya seperti apa, dan lain sebagainya. Engkau memperhatikan betul idolamu. Tapi masalahnya, terkadang kita lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Kita asik memperhatikan orang lain, kita asik memperhatikan idola kita asik memperhatikan media sosial, tetapi kita lupa untuk memperhatikan diri kita sendiri. Sehingga kita digolongkan menjadi orang yang bebal. Padahal Tuhan pengen kita ini jadi orang yang arif. Apa sih bedanya bebal sama arif? Arif itu teman saya Pak, bukan ya. Jadi arif itu bukan bicara nama orang ya. Arif itu bicara orang yang berhikmat, itu arif. Bebal itu orang yang tidak berhikmat atau bodoh ya. Jadi orang bebal itu orang yang bodoh, orang arif itu orang yang bijaksana. Pertanyaannya, apakah bodoh itu berarti nilai matematikanya 4? Bukan. Ya, bodoh di dalam Alkitab bukan bicara tentang nilai akademis. Bodoh di dalam Matius 7 ayat yang ke-24, 25, 26, ditulis bahwa barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Nah ini menarik ya. Dengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan, itu orang bodoh. Jadi orang bodoh itu bukan nggak bisa mikir atau nilai geografinya jelek. Bukan. Orang bodoh di dalam firman Tuhan adalah kamu dengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Berarti orang arif, orang bijaksana, orang yang cerdas, itu apa? Orang yang dengar firman Tuhan dan melakukan. Itu orang yang bijaksana. Nah, terkadang Anda itu semakin senang mendengar, melihat, memperhatikan orang lain, sehingga Anda lupa bahwa Anda tidak pernah memperhatikan diri sendiri. Engkau nggak mau dengar yang namanya nasihat. Tadi gamenya Mbak Ima bagus ya. Gamenya Mbak Ima bilang awalnya kalau Mbak Ima bilang, gitu ya, kata kuncinya ya. Terus kemudian diganti, Yesus berkata, aduh ya. Jadi memang betul ketika kita bicara tentang firman Tuhan dan engkau mendengar apa yang firman Tuhan ngomong, nggak lakukan, engkau termasuk orang yang bebal. Jadi kalau dengar, nggak lakukan, itu bebal. Itu firman Tuhan. Tetapi jangan salah, di bawah level firman Tuhan, ada juga namanya nasihat. Ya,
nasihat-nasihat orang tua juga harus didengarkan, dan nggak hanya didengarkan, dilakukan. Ketika Anda berada di rumah, orang tua bilang jangan ngegame melulu. Apakah cowok-cowok di sini kemudian menutup handphonenya dan mulai berdoa minta ampun sama Tuhan? Enggak ya, tetap handphonenya jalan terus, game FF jalan terus ya. Padahal orang tua sudah kasih nasihat. Ketika guru-guru mentor-mentor di sini kasih tahu tugasmu harus dikumpulin, Anda tidak lakukan hal itu. Maka model seperti ini boleh saya golongkan adalah orang bebal. Sorry ya, firman Tuhan yang bilang orang bodoh. Kalau engkau diberi nasihat tidak mau dilakukan, lu juga termasuk orang bodoh. Kenapa sih? Menarik, saya minta tambahan waktu, satu ayat lagi. Efesus 5 ayat 16, ini berhubungan banget ya. Dan pergunakan waktu yang ada. Sampai itu aja deh. Dan pergunakan waktu yang ada. Nah, pergunakan waktu ini sebetulnya terjemahannya kurang pas. Lebih pas adalah bukan pergunakan waktu, tapi kejarlah waktu. Nah, waktu di sini ada dua tipe di dalam bahasa Yunani. Waktu yang di sini itu disebut kairos. Kairos ini bicara kesempatan sebetulnya. Jadi, kejarlah kesempatan. Di dalam hidup, saya lebih lama hidup daripada Anda, adik-adik semua ya. Ketika Anda menjalani hidup, Anda akan ketemu kesempatan demi kesempatan. Kesempatan itu apa sih? Kesempatan itu satu momen yang hanya datang satu kali. Seorang filsuf Yunani pernah bilang bahwa Anda tidak bisa menginjak sungai dua kali. Kenapa? Ketika diinjak yang pertama, airnya mengalir sudah. Jadi injakan yang kedua, airnya beda. Artinya kesempatan itu nggak datang dua kali, nak. Ya, kalau engkau sekarang ini masa pandemi ini, engkau asik dengan dirimu sendiri, cari kesenangan, engkau pergunakan waktu dengan tidak efektif, akan tiba waktunya nanti, kesempatan akan muncul, dan engkau melewatkan kesempatan itu karena nggak punya kemampuan. Saya kasih contoh sederhana aja deh. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya nih, saya ada waktu kosong 3 bulan. Ngapain ya? Kemudian saya punya ide, saya mau belajar nyetir mobil. Saya kasih contoh. Saya mau belajar setir mobil. 3 bulan itu. Saya bisa, dalam 3 bulan saya bisa nyetir mobil. Dilalah, ini bahasa Inggris kuno ya. Dilalah, setelah 3 bulan selesai, ada lowongan pekerjaan dibutuhkan seorang supir. Kesempatan nggak? Kesempatan. Karena saya bisa memanage waktu yang ada, saya bisa memanfaatkan 3 bulan itu, maka ketika kesempatan itu datang, kairos itu datang, saya bisa melamar karena saya punya kemampuan nyupir. Ya, sederhananya begitu ya. Coba bayangkan kalau saya selama 3 bulan game FF melulu. 3 bulan berlalu, Anda akan jago FF. Tapi begitu kesempatan muncul, dibutuhkan seorang driver, Anda nggak akan bisa daftar. Kenapa? Anda nggak punya kemampuan itu. Memang dalam konteks pekerjaan mungkin nggak bisa diaplikasikan ke adik-adik, tapi coba bayangkan yang mau kuliah sekarang ini, ketika mau masuk universitas negeri katakanlah, ujiannya jauh lebih sulit. Sedangkan sekolah saat ini, aduh payah sekali. Karena apa? Sekolah sekarang semua online. Kalau ini engkau manfaatkan, engkau belajar sendiri, engkau belajar dari YouTube, sehingga punya kemampuan yang hebat. Ketika universitas dibuka kembali, engkau daftar, engkau bisa masuk, karena memang engkau cerdas. Ngerti ya? Memang kesempatan itu datang, nggak 2 kali. Engkau akan menyesalinya nanti, kalau engkau sia-siakan kesempatan itu. Jadi, pergunakanlah waktu seefisien mungkin. Dengarkan apa yang firman Tuhan, coba didik engkau dan lakukan. Tapi juga jangan salah, nasihat orang tua, nasihat mentor, dengarkan dan lakukan. Supaya engkau tidak seperti orang bebal.
bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi, cek diri kita masing-masing. Cek diri adik-adik, apakah engkau saat ini bebal? Kalau memang saat ini bebal, bertobatlah dan mulai hari ini berubahlah menjadi orang-orang yang arif. Tapi kalau engkau saat ini sudah tergolong orang-orang arif, terus jangan pernah berhenti jadi orang arif. Itu dari saya, kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang singkat, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bisa dikemas dengan indah oleh Roh Kudus dan masuk ke hati adik-adik dengan baik. Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan akan mengerjakan banyak hal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Engkau yang sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk Om Yoyo yang telah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan, melalui renungan yang boleh kita dengar pada sore hari ini. Ya, teman-teman terberkati ya. Semakin termotivasi untuk menggunakan waktu dengan baik dan melek akan kesempatan yang ada ya, dan terus mengambil kesempatan yang ada ya. Terima kasih untuk Om Yoyo. Semoga Om Yoyo semakin diberkati di dalam pelayanan dimanapun Tuhan memanggil Om Yoyo untuk melayani. Ya, Tuhan Yesus memberkati.